Ada satu isu serius nih yang lagi rame banget di dunia sepak bola Indonesia. Dan ini bukan cuma soal satu pemain kunci timnas kita aja, tapi bisa jadi presiden yang bahaya banget buat masa depan liga kita. Nah, ini dia. Ini udah bukan lagi soal rivalitas di lapangan. Kalau ancaman udah sampai bawa-bawa keluarga, itu artinya ada batas yang udah dilanggar. Ini bukan lagi soal bola, tapi udah jadi teror yang sifatnya personal. Kasus yang menimpa Tom Hay ini sebenarnya cuma puncak gunung es loh. Kelihatannya sih cuma satu kasus, tapi di bawahnya ada masalah yang jauh lebih besar yang bisa merusak citra dan perkembangan sepak bola kita kalau nggak ditangani serius. Oke, jadi gimana sih awal mula ceritanya? Semuanya ini bermula setelah sebuah pertandingan besar yang penuh gengsi. Yuk kita lihat gimana rivalitas di lapangan bisa berubah jadi ancaman yang mengerikan di luar lapangan. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, Tom Haye ini bukan pemain sembarangan. Dia ini bisa dibilang otaknya serangan Persib Bandung dan juga jadi andalan penting banget di lini tengah timnas Indonesia. Perannya krusial di dua tim itu. Nah, pemicunya itu laga super panas antara Persib dan Persija. Begitu timnya menang, Tom Hay sendiri yang buka suara lewat media sosialnya. Dia ngaku dapat ancaman serius dan yang bikin dia harus ngomong itu karena terornya udah menyasar keluarganya. Ngeri banget kan? Unggahan itu jelas langsung bikin heboh dan bisa jadi pemicu efek domino yang dampaknya bisa merugikan banget. Sekarang, mari kita bedah bareng-bareng. Seberapa jauh sih efek buruk ini bisa menjalar? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus peduli banget sama satu insiden ini? Kenapa ini dianggap berbahaya buat sepak bola kita secara keseluruhan? Jawabannya, ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangin. Dampaknya itu bisa kemana-mana. Pertama, jelas ini bikin pemain lain jadi was-was dan takut. Kedua, pemain asing yang berkualitas kalau dengar berita kayak gini pasti mikir 1000 kali buat datang ke Indonesia. Citra liga kita di mata dunia bisa hancur. Dan ujung-ujungnya, kalau pemain gak merasa aman, gimana timnas kita bisa maju? Disinilah bedanya. Jelas banget kan? Di satu sisi ada sportivitas, yaitu dukung tim kesayangan kita dengan semangat, tapi tetap hormat. Di sisi lain, ada tindakan kriminal, yaitu meneror pemain sampai ke keluarganya. Ini dua hal yang sama sekali berbeda, dan kita semua harus tahu di mana batasnya. Tapi untungnya, kasus ini nggak didiamkan begitu aja. Banyak banget pihak yang langsung bereaksi keras. Yuk kita lihat siapa aja yang udah angkat bicara dan kasih dukungan. Responsnya datang dari berbagai penjuru loh. Mulai dari klubnya sendiri, Persib Bandung, terus otoritas tertinggi PSSI, sampai pihak kepolisian. Dan yang gak kalah penting, dukungan juga datang dari para supporter, Boboto. Ini nunjukin keseriusan kita bersama buat melindungi para pemain. Pernyataan dari Ketua Umum PSSI ini penting banget. Beliau bilang dengan tegas kalau tindakan semacam ini sama sekali tidak bisa dibenarkan dan jelas-jelas mencederai sportivitas. Ini adalah pesan yang sangat kuat dari pucuk pimpinan sepak bola kita. Polda Jabar juga bergerak cepat. Mereka proaktif melacak pelaku bahkan sebelum ada laporan resmi masuk. Tapi, supaya proses hukumnya bisa berjalan dan kuat, laporan resmi dari Tom Haye itu tetap dibutuhkan sebagai dasar bukti. Tujuannya jelas, tangkap pelakunya dan tegakkan hukum setegas-tegasnya. Jadi, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar tentang masa depan liga kita. Terus, gimana kita melangkah maju dari titik ini? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal menghukum satu orang pelaku ya. Penyelesaian kasus ini sampai tuntas itu bakal jadi sinyal yang kuat banget kalau keamanan dan keselamatan pemain itu prioritas utama. Ini jadi semacam jaminan buat semua pemain, baik lokal maupun asing, biar mereka bisa bermain dengan tenang di Indonesia. Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Apa langkah nyata yang bisa kita ambil sebagai satu komunitas sepak bola, mulai dari PSSI, klub, aparat, sampai kita para supporter, untuk memastikan kejadian kayak gini nggak akan pernah terulang lagi? Sekarang kami mau dengar suara kalian. Apa sih pendapat kalian tentang masalah ini? Dan yang lebih penting lagi, menurut kalian gimana seharusnya kita sebagai komunitas supporter bersikap untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang aman dan positif? Yuk bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.